Udah mulai belum? Oh, udah. Oke, yuk. Assalamualaikum. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa hari ini. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ada yang lagi merasa sedih? Ada yang merasa senang? Ada yang merasa biasa aja? Atau yang merasa ngantuk? Oh, ada banget ya yang tidurnya mungkin lebih dari jam 12? Ada. Oke, apapun kondisinya hari ini, Ibu harap kalian tetap bersemangat ya. Ya. Pokoknya pikiran kalian yang ada di rumah, yang ada di entah pikirannya kemanapun gitu ya, kalian harus fokus ke pikirannya ke sekolah gitu ya, ke dalam kelas ini. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen dulu dari kalian, biar Ibu tahu siapa yang masuk dan tidak untuk hari ini ya. Oke, Abdul Hafiz Al-Baqi. Ahmad Nur. Ahmad Rafif. Ahmad Yasir. Alif Tia. Amelia. Amelia? Sakit. Ada keterangannya dari wali kelas. Oke. Aminatul. Aminatul. Alfa. Ani. Anindita. Anindia. Anjani. Azmal. Sakit. Sakit bener. Oh. Bayu. Desti. Ditya. Diana. Farel. Farhan. Mana Farhan? Oke. Vera. Handika. Indah. Juwita. Kenzi. Oh, kamu Kenzi. Kaila. Hafado Asya. Mana? Krisnadi. Mana Krisnadi? Lydia. Marsha. Marsha, ada keterangan? Alfa. Muhammad Rafsanjani. Muhammad Farel. Farel ada? Nggak ada keterangan, Vera? Nggak ada ya? Oke, Ibu alfakan ya. Muhammad Reski. Mana Reski? Oh, sakit. Muhammad Putra Tegar. Rofiansyah. Zikra. Muziawati. Nathan. Natifa. Nawa. Mana Nawa? Putra Adityana. Putri Aida. Raisya. Sa'dia. Sa'dia ada? Nggak ada keterangan? Oke.
Saputra Marbun. Zevani. Ada yang belum kesebut namanya atau belum kepanggil? Udah semua ya? Oke. Sebelum kita memulai materi hari ini, kita akan melakukan ice breaking atau game dulu ya. Boleh semuanya? Biar kita bisa fokus dulu, bersemangat dulu untuk hari ini, untuk pagi ini. Oke. Semuanya perhatikan perintah atau instruksi dari Ibu dulu ya. Mungkin kalian sudah pernah mendengar game ini yang boom clap pen? Sudah pernah? Ketika misalkan Ibu memberikan perintah boom, kalian memukul meja, boom, gini ya, mukul meja. Terus ketika Ibu bilang clap, kalian tepuk tangan sekali. Kalau Ibu bilang pen, kalian angkat tangan, pulpennya ya, pulpen atau enggak pensil, boleh nggak apa-apa. Oke, ada pulpennya semuanya? Ada yang nggak ada? Ada yang nggak ada? Mana? Coba angkat tangannya. 1, terus? Siapa lagi? 2. Pensil nggak ada? Pensil ada nggak? Pensil? Ya udah. Kalau yang tidak ada boleh memakai buku ya. Oke, tutup pulpennya boleh. Oke. Sudah paham belum instruksinya? Ketika Ibu bilang boom, kalian tepuk meja, tapi nggak boleh keras-keras ya nak ya. Sewajarnya aja ya. Jangan tiba-tiba kalian merasa terlalu bersemangat hari ini terus kalian sampai keras banget gitu mukulnya ya. Biasa aja. Ketika Ibu bilang boom, kalian tepuk meja, pukul meja. Ketika Ibu bilang clap, kalian tepuk sekali. Ketika Ibu bilang pen, kalian angkat pulpennya atau benda yang kalian punya ya. Oke, semuanya paham ya? Oke, boleh dimulai? Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Boom, clap, boom, clap, pen. Oke, mulai lagi. Yang bersemangat dong. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Clap, pen, clap, boom, 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 clap, pen. Ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Udah cukup lumayan fokus. Gimana setelah melakukan game ice breaking? Kurang bersemangat. Kenapa? Oke ya, nanti kita akan bermain game lagi jika waktunya memungkinkan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gaya belajar. Oke, sebelum kita memasuki tentang materi gaya belajar, Ibu akan mengemukakan tujuannya terlebih dahulu ya. Apa sih Bu gitu tujuan dari kita melakukan bimbingan klasikal untuk hari ini? Sesuai dengan kalian lihat ya tentang gaya belajar. Gaya belajar itu mungkin dari kalian ada yang sudah mengetahui atau ada yang belum mengetahui gitu. Tujuannya Ibu memberikan materi ini adalah yang pertama, supaya kalian bisa mengenal atau memahami gaya belajar yang bisa kalian nanti terapkan untuk kehidupan kalian sehari-hari. Setelah kalian mengenal, memahami, lalu kalian bisa memilih gaya belajar seperti apa yang kalian merasa cocok nih gitu di diri kalian gitu ya. Setelah kalian merasa sudah bisa memilih, kalian nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian gitu ya. Kayak gitu. Paham ya? Ada 3 tujuan itu untuk pembelajaran kita hari ini ya. Gitu. Oke. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Cukup ya dulu. Oke. Kita langsung ke materi tentang gaya belajar. Sebelum Ibu membahas gaya belajarnya, apa sih itu belajar? Coba, Ibu mau tahu satu. Oke, ada yang berani untuk mengacungkan angkat tangannya?
Ada yang berani? Boleh? Ada yang berani? Apa itu belajar, Nak? Ya, boleh. Silakan Tegar. Menambah ilmu pengetahuan kita. Betul, menambah ilmu pengetahuan kita belajar itu? Betul? Kok jawabannya ragu-ragu? Betul ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk Tegar yang sudah menjawab. Ya, jawabannya bagus ya, terima kasih Tegar. Yang lainnya, yang dari perempuan, ada yang mau menjawab apa itu belajar? Apa itu belajar, Nak? Yuk, nggak apa-apa. Jangan takut salah. Kita semua di sini lagi belajar juga kan? Nah, apa itu belajar? Vera, apa itu belajar? Oke, jadi belajar itu adalah untuk menambah wawasan kita dan menjadikan diri kita lebih baik lagi. Ya, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk Vera. Nah. Oke, terima kasih. Sekarang belajar. Menurut pengertian dari salah satu ahli gitu ya, belajar itu adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Contohnya gimana sih maksudnya? Belajar adalah proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Ya, dari hasil belajar itu kalian memperoleh pengetahuan nggak? Ya. Terus keterampilan atau skill juga nggak? Ya. Kebiasaan dan tingkah laku juga kan? Ya. Contohnya belajar bahasa Inggris gitu ya. Belajar bahasa Inggris untuk apa? Misalkan Bu, saya belajar bahasa Inggris, soalnya saya pengen nonton film itu tanpa subtitle bahasa Inggris gitu ya. Pengen nonton film internasional gitu, film luar gitu ya, yang suka nonton Netflix gitu. Kan mungkin tanpa subtitle Indonesia kalian sudah paham apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang diucapkan gitu. Ketika si pemainnya itu, si aktornya itu berbicara bahasa Inggris. Nah itu adalah proses atau hasil dari belajar bahasa Inggris kan ya? Ya betul tidak? Betul. Terus misalkan laki-laki nih pengen menjadi seorang atlet sepak bola gitu. Apa yang harus kalian lakukan Nak? Supaya kalian bisa menjadi seorang atlet sepak bola. Latihan apa? Latihan masak? Latihan apa? Main bola. Apa aja sih yang dipelajarin dari bola itu? Permainan bola itu? Banyak kan? Ada teknik-tekniknya kan? Itu dinamakan belajar bukan? Nah, hasil dari kalian belajar sepak bola itu adalah kalian bisa menjadi seorang atlet gitu ya, atau atau kalian bisa mahir gitu ya, punya skill di olahraga sepak bola gitu kan. Terus contoh lain, kalian belajar matematika. Ada yang suka matematika di sini? Banyak? Oh ya, berarti nanti peminatannya IPA ya. Nggak, oke, matematika. Ilmu matematika itu dalam penerapan sehari-hari manfaatnya untuk apa? Untuk apa? Hitung-hitungan. Contohnya apa hitung-hitungannya? Apa? Coba yang belakang apa? Yang belakang Nawa, namanya Nawa ya? Iya. Oke, apa Nawa tadi manfaat dari belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari? Apa Nawa? Oke, nggak apa-apa ya. Itu juga namanya belajar ya. Ketika teman kita mungkin Nawa belum memahami gitu kan, apa contohnya? It's okay, nggak apa-apa. Terus ada yang mau mencontohkan? Untuk bisnis, oke. Terus hal sederhana deh, kalian minta jajan ke orang tua, terus kalian hitung nggak berapa uangnya? Iya. Kalau kalian nggak belajar matematika, kalian bisa nggak menghitung itu?
Nggak bisa kan? Nah, itu salah satu hasil dari proses belajar matematika, ya kan? Iya, oke. Jadi kalian sudah paham ya apa itu belajar ya? Oke. Selanjutnya, ciri-ciri belajar. Yang pertama adalah adanya kemampuan baru atau perubahan. Nah, ketika kita belajar, ada kan pengetahuan baru yang tadinya tidak tahu, kalian menjadi tahu. Terus perubahan juga, ada perubahan yang lebih baik. Mungkin yang tadinya sudah tahu menjadi lebih baik, lebih banyak penambahan wawasan dalam diri kalian gitu ya. Kemudian yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Nah, tadi ya, ketika kalian belajar mapel A, mapel B gitu, dan kalian terus mengasah, kalian terus berlatih gitu ya, maka itu kan akan terus disimpan, akan terus meningkat gitu ya kemampuan tersebut. Oke, terus kemudian perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Kalau kalian, Bu, saya pengen dapat ranking 1 gitu. Tapi gimana ya Bu caranya gitu? Soalnya saya di kelas tidur, main HP. Bisa nggak mencapai untuk mendapatkan ranking 1 itu? Tidak bisa ya. Terus apa yang kalian lakukan untuk bisa mendapat ranking 1? Belajarnya seperti apa? Sungguh-sungguh itu kayak gimana? Rajin ibadah, oke, rajin ibadah boleh. Rajin ibadah memang harus ya. Kemudian apa untuk mencapai bisa ranking 1 itu? Ikhtiar. Ya, ikhtiar. Jadi untuk kalian bisa mencapai ranking 1, misalkan di kelas kalian aktif, selalu masuk setiap hari gitu ya. Tidak pernah absen, misalkan sekalipun absen kalian itu alasannya sakit gitu ya Nak ya. Terus apalagi? Kalian aktif bertanya, kalian aktif mengerjakan tugas. Itu juga kan bisa ya sebagai usaha kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan atau misalkan mendapatkan ranking 1 gitu. Kemudian perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan gitu ya. Jadi perubahan itu adalah bukan karena fisik kita, bukan karena atau kedewasaan kita juga gitu, tapi itu karena tidak juga karena kelelahan atau penyakit atau pengaruh obat-obatan. Artinya kalian tuh dalam keadaan yang sadar gitu ya. Oke. Kemudian kita akan mengenal macam-macam gaya belajar. Nah, di sini ada yang sudah pernah tahu 3 macam gaya belajar ini? Ada yang tahu, ada yang belum ya? Gaya belajar yang pertama ada visual. Visual, auditori, dan kinestetik. Visual itu apa sih, Nak? Melihat gambar? Boleh, ya bisa melihat gambar. Contohnya gimana melihat gambar? Oke, coba Ibu mau minta 1 deh, nggak boleh keroyokan. 1, siapa yang berani? Apa itu visual, seperti apa? Visual seperti apa? Tadi? Iya, boleh Vera. Oh gitu, ya boleh. Oke, tepuk tangan untuk Vera. Iya, betul ya. Betul kata Vera. Misalkan kita atau kalian itu cara belajarnya dengan melihat YouTube gitu ya. Di misalkan pelajaran apa gitu. Saya ingin mencari informasi terkait pelajaran itu. Terus kalian mencari referensinya atau sumbernya itu dari YouTube gitu ya. Oke. Kemudian auditori. Auditori itu apa sih, Nak? Mendengarkan. Kalian mendengarkan tidak apa yang Ibu sampaikan? Auditori. Kayak gimana? Contohnya auditori. Mendengarkan itu seperti apa? Cara belajarnya mendengarkan itu seperti apa? Apa? Fokus. Ya, fokus. Semua juga fokus. Apa fokus? Seperti apa? Mendengar. Kalian ada yang suka bermain belajarnya sambil mendengarkan musik? Ada ya? Ya, itu salah satu contoh dari gaya belajar auditori ya.
Kemudian gaya belajar kinestetik. Apa sih belajar kinestetik itu? Apa, Nak? Apa? Kinestetik. Coba apa gaya belajar kinestetik? Dari gambarnya paham nggak? Belajar sambil bermain. Oke, ada lagi? Seperti apa contohnya? Gaya belajar kinestetik? Ada orang yang sulit diam di tempat? Ada? Yang nggak bisa duduk lama-lama? Ada? Oh, ada ya. Yang pengennya belajarnya di luar aja gitu? Ada? Outbound gitu? Ada? Ada ya. Itu salah satu ciri orang yang cara belajarnya dengan kinestetik gitu ya. Oke, kita akan bahas. Pertama, cara gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Gitu ya, tadi benar kata Vera, itu lebih melihat gambar gitu ya. Ciri-cirinya seperti apa sih gaya belajar visual itu? Ibu sebutkan di sini, contohkan ada 3 ciri. Yang pertama, lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Misalkan kalian ada salah satu guru gitu ya, memberikan materi. Mungkin kalau gaya belajarnya visual, kalian akan fokus ke PPT gitu ya. PPT-nya lucu, bisa dilihat, bisa kalian pahami, tapi kalian belum tentu apa yang guru tersebut dengar, ya bukan? Ya. Tapi kalian lebih fokus ke gambar tersebut gitu. Nah, itu salah satu orang yang visual. Kemudian lebih suka membaca daripada dibacakan. Nah, itu lebih suka membaca sendiri gitu, atau yang suka komik-komik, itu salah satu cara gaya belajarnya visual. Kemudian mementingkan penampilan. Nah, orang yang visual itu lebih mungkin stylish gitu ya, mementingkan penampilan. Ya, betul Tegar? Iya, gimana coba? Mementingkan penampilan tuh gimana Tegar? Kayak gimana? Mementingkan penampilan itu seperti apa? Seperti apa Bayu? Mementingkan penampilan itu? Penampilan itu seperti apa? Kerapihan. Siapa tadi yang menjawab? Oke, Nawa boleh. Terima kasih Nawa sudah menjawab. Mementingkan penampilan. Ya, jadi orang yang visual itu dari cara dia mungkin mengenakan pakaiannya gitu, memakai pakaiannya itu sangat rapi gitu ya, terlihatnya stylish gitu. Kemudian nih, auditorial. Auditorial itu apa? Auditorial itu, ada yang berani baca di depan itu apa? Auditorial. Coba apa? Apa? Nggak kebaca. Oke, gaya belajar auditorial itu adalah menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Jadi lebih dominannya apa yang dia sampaikan itu adalah yang didengar gitu ya, Nak. Oke. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Mudah terganggu oleh keributan. Ya, ada yang gaya belajarnya kayak gitu? Ada yang tiba-tiba yang kalian itu fokus tiba-tiba dengar suara dari luar atau ada yang manggil gitu, kalian jadinya fokusnya ya gitu, nggak fokus lagi, gagal fokus. Kemudian menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Ada. Kayak membaca tuh ciri-ciri gaya belajar auditorial, mudah terganggu gitu kan. Kayak ngomong sendiri gitu. Ada ya? Ada. Coba siapa yang di sini kayak gitu? Boleh raise hand? Siapa? Iya ada. Coba Ibu pengen tahu ada yang ketika baca buku itu kalian harus bersuara gitu. Raise hand? Ada? Oke, kamu 2. Ada lagi? Putra, Tegar. Oke. Dari perempuannya? Perempuannya ada? Ayo Nak, nggak boleh malu. Oke, kamu. Ya, cukup banyak ya. Oke. Kemudian belajar dengan berdiskusi bersama teman. Itu salah satu juga cirinya.
untuk belajar auditorial ini? Ada yang senang berdiskusi sama temannya kalau lagi belajar? Ada. Boleh berdiskusi pada saat memang diperintahkan oleh gurunya gitu ya. Tapi berdiskusi pada saat ulangan boleh tidak? Yakin boleh tidak? Tidak ya. Jadi kalau pada saat jam ulangan itu tidak boleh dilakukan berdiskusi. Oke. Google ya tidak boleh juga ya karena harus pemahaman diri sendiri. Kemudian kinestetik. Kinestetik itu apa? Lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari atau dibiarkan belajar sendiri. Jadi ini anaknya tuh ya udah gitu loh, pengennya sendiri aja, mengeksplor sendiri gitu. Ada di sini kayak bosen di kelas, sukanya belajar di luar atau apa ya, membuat suatu proyek. P5 kemarin ada yang seneng nggak membuat suatu proyek kayak gitu? Ada yang seneng, ada tidak? Susah. Ya namanya proses belajar ya nak ya. Semua juga pasti awalnya sulit dulu, tapi lama-lama juga akan terbiasa menjadi suatu kebiasaan dan pemahaman baru buat kalian ya. Oke, ciri-ciri belajar kinestetik. Yang pertama apa? Ya, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak gitu ya. Anaknya nggak mau diem, nggak betah gitu. Terus menghafal dengan cara belajar dan melihat, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Oke, thank you, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk menambah pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu sampaikan, Ibu akan membagi lembar kerja ini. Lembar kerja ini, kalian silakan berdiskusi satu bangku, ya. Kalau ada ini satu ya, nak ya, boleh kali di belakangnya gitu, ya. Bertiga jadinya berdiskusinya. Nanti Ibu akan bagikan. Oke. Ini dikerjakan satu meja 2 orang, satu bangku kalian berdiskusi. Dikerjakan di lembar pertama, lembar kedua dulu ya. Kerjakan lembar pertama sama lembar kedua dulu. Lembar pertama dan lembar kedua dulu dikerjakannya. Ya. Lembar pertama dan kedua dikerjakan terlebih dahulu. Yang terakhir tidak usah dikerjakan sebelum ada perintah dari Ibu. Ini Vera, sama ini aja, yang di depan ya. Boleh nak, mau Vera yang di sana apa? Vera yang di sana. Oke. Kelompoknya nama. Ya, kelompoknya silakan ditulis nama ya. Kelompoknya di situ kan ada kelompok, silakan ditulis nama. Oke, udah ya. Oke, silakan dikerjakan ya nak. Jika ada yang tidak paham dengan kata-katanya atau apa, silakan bertanya. Jadi di situ kan ada sebuah kasus ya. Ada sebuah kasus, kalian baca dulu kasusnya itu apa, kalian pahamin dari sebuah cerita atau kasus tersebut, lalu kalian jawab. Ya. Oke.
Kalian kerjakan dulu deh di lembar pertamanya ya. Jika lembar pertamanya sudah, boleh. Ya, diisinya di bawah ya, yang ada kertas kosong di bawah, masih ada space-nya, silakan diisi di bawah. Lima menit ya, waktu pengerjaannya 5 menit. Di lembar pertama saja yang kalian isi, lembar pertama saja, pengerjaannya waktunya 5 menit. Udah? Ya, silakan. Lembar pertama saja dulu yang dikerjakan. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa kalau salah, kalian jawab semampunya kalian, sepemahaman kalian, ya. Ya, silakan berdiskusi nak, bantu sama temennya, ya. Silakan dibantu temennya, iya. Kan berdiskusi, harus berdiskusi ya, jangan temennya yang satu yang mengerjakan, satunya tidak. Oke, ya. Silakan jawab semampunya kalian, jawab sepemahaman kalian saja. Ya? Apa? Kenapa? Yang game apa coba? Kines? Kenapa? Iya, lembar 1 saja. Ya, bentar ya. Oke, waktunya 2 menit lagi. Sudah? Oh, mau nanya apa nak? Sebentar ya. Oh, nanti saja yang lembar kedua ya. Lembar pertama dulu aja. Lembar pertama dulu aja ya yang dikerjakan. Sudah? Kita tunggu yang belum ya. Semangat. Lembar pertama sudah dikerjakan. Lembar pertama dulu nak yang dikerjakan. Lembar kedua nanti dulu. Lembar pertama saja dulu, yang kedua nanti ya. Lembar pertama dijawab dulu. Ya. Silakan dijawab dulu.
Silakan dijawab dulu Nawa dan temannya. Kelompok perempuan sudah semua? Sudah. Barisan sebelah kiri sudah? Sudah semua? Sudah? Sudah? Kenapa? Visual itu baca, lebih kepada penglihatan, ya. Sudah? Oke. Ibu mau dari salah satu kelompok perempuan yang membacakan hasil dari diskusinya ke depannya nak ya. Siapa? Kelompoknya Vera? Boleh di depan berdua ya sama temennya. Oke. Oke, semuanya dengarkan ya nak ya. Langsung bacain aja Ibu. Iya. Ini langsung soal ya. Kasusnya dibacakan dulu lalu pertanyaan kamu. Jawaban kamu sih. Kegiatan 1. Diskusikanlah dari cerita di bawah ini. Ani dan Budi adalah siswa kelas 11. Iya, boleh. Di SMK Matahari, pada saat pembelajaran Ani dan Budi sering mendapatkan kesulitan dalam memahami materi yang diberikan oleh guru, yaitu pada saat guru menjelaskan materi dengan menggunakan metode ceramah, sehingga berpengaruh kepada mereka yang akhirnya mendapatkan nilai yang rendah. Jika dilihat dari kebiasaan Ani, dia adalah anak yang senang sekali membaca buku-buku cerita dan suka sekali menonton video atau film. Sedangkan Budi memiliki kebiasaan yang selalu tidak bisa diam dalam waktu yang cukup lama untuk memperhatikan guru saat menjelaskan materi, dan Budi terkenal anak yang pandai sekali dalam berolahraga. Dari cerita di atas, maka diskusikanlah terkait beberapa hal ini. Nomor 1. Mengapa Ani dan Budi mengalami kesulitan dalam memahami materi? Karena tipe belajarnya Ani adalah visual, sedangkan Budi adalah kinestetik. Ya, ada yang sama jawabannya. Sama ada kemudian ya, boleh dilanjutkan. Sehingga saat guru menjelaskan dengan metode ceramah, mereka berdua kesulitan. Nomor 2. Untuk tipe gaya belajar apa yang Ani dan Budi miliki? Ani visual, Budi kinestetik. Oke. 3. Belajar seperti apa yang seharusnya Ani dan Budi lakukan sesuai dengan tipe gaya belajarnya. Ani menonton video atau melihat gambar, contohnya menonton materi di YouTube ataupun searching gambar di Google terkait materi yang dipelajari. Sedangkan Budi melakukan praktek langsung atau outdoor. Oke, ya. Oke, ada yang sama jawabannya seperti itu, mirip ya? Ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Oke, silakan. Oke. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Oke. Untuk yang tadi dicukupkan terlebih dahulu. Sekarang kalian kerjakan untuk evaluasi angketnya ya. Jawabannya sesuai dengan kalian. Enggak, tidak usah ya itu. Silakan Ibu bagikan angketnya, kalian jawab. Di situ ada instruksinya kan ya Nak ya. Kalau kalian setuju atau tidak setuju, silakan berikan tanda centang. Kenapa? Iya. Kalian isi berdua saja, satu angket ini berdua, silakan diskusikan. Kalau kalian setuju, silakan centang. Kalau kalian tidak setuju atau tidak sesuai, silakan beri tanda centang di kolom tersebut ya. Oke,
Silakan dikerjakan. Untuk yang lembar sebelumnya itu tidak apa-apa. Hah? Kenapa? Oh, kelebihan. Berarti nama lengkapnya buat 2 orang. Iya, buat 2 orang. Ya. Jika sudah, kumpulkan di meja paling depan setiap barisannya ya. Jika sudah selesai, kumpulkan di meja paling depan. Jika sudah, kumpulkan di meja paling depan. Ini tanda tangan, Bu. Ya. Tanda tangan saya. Tanda tangan salah satu teman kalian. Di bawah kan ada tanda tangan konseli ya nak ya. Silakan tanda tangan salah satu teman kalian saja. Udah rusak sampai jempol gitu. Kenapa? Iya, kumpulkan lembar yang pertama sama yang kedua Ibu tadi ya. Sudah semuanya? Kumpulkan di meja paling depan. Jika sudah boleh Ibu saja yang mengambil. Sudah? Barisan sini sudah semua yang belakang? Sudah. Nawa sudah belum? Sudah? Belum. Oke, nanti kumpulkan ya. Oke, sambil menunggu Nawa yang masih sedang menulis, kesimpulan dari materi yang sudah Ibu sampaikan apa nak? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa Tegar bisa menyimpulkan yang Ibu sampaikan? Iya, kesimpulannya apa? Apa Nathan? Kesimpulannya apa Nathan? Tentang gaya belajar.
Oke, Ibu simpulkan dulu ya. Materi yang sudah kita pelajarin bahwa gaya belajar itu terbagi menjadi tiga. Apa? Gaya belajar visual, auditory, kinestetik. Visual itu gaya belajar melihat, lebih menekankan pada indera mata. Auditory itu gaya belajar mendengarkan. Lalu kinestetik itu gaya belajar praktek gitu ya, mempraktekkan langsung. Oke, Ibu harap nanti ke depannya ini bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Silakan kalian identifikasi gitu, kalian coba pahamin diri kalian mana sih gaya belajar yang cocok menurut diri kalian sendiri gitu. Agar kalian itu belajarnya menjadi happy, menjadi senang gitu ya, dan kalian tahu nih caranya seperti apa gitu ya. Oke, paham ya semuanya ya? Oke. Cukup ini apa namanya untuk materi hari ini cukupkan dulu gitu ya untuk materi hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan apa yang sudah Ibu sampaikan, mohon dimaafkan. Ibu harap semuanya bisa memahami materi hari ini ya. Oke. Ibu tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih untuk waktunya 10.04. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.